Di dalam kitab Sahih Bukhari ini yang sudah dirubah oleh kelompok Wahabi, jelmaan dari Khawarij atau Syiah ekstrim, ya, yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah sebagai agen Yahudi Yaman. Di antaranya selain tafsir Sawi dan kitab-kitab yang lain kemarin adalah kitab Sahih Bukhari. Bagaimana cara mengetahui kalau kitab Sahih Bukhari ini sudah dirubah oleh Wahabi atau tidak? Maka bisa dipastikan kalau nanti anda para santri atau siapapun jamaah yang mau belajar kitab Sahih Bukhari kemudian sampean buka, di situ tidak terdapat kitab Madzalim, Kitabul Madzalim tentang masalah perdoliman. Kalau satu kitab itu, satu bab itu nggak ada, maka bisa dipastikan itu cetakannya sudah dipalsukan oleh Wahabi. Karena kalau sampai masih ada, pergerakan mereka tidak akan mulus, gitu ya. Kita bacakan termasuk yang bertentangan dengan akidah mereka. Ini sering kita buka, sering dibuka oleh Abu Yamam Maghfran. Dalam kitab Madzalim itu ada babu a'in akhaka zaliman au madluman. Hadis yang ke 2443. Rasulullah itu memerintahkan kepada kita sebagai manusia agar saling menolong, baik terhadap orang yang dizalimi ataupun kepada orang yang berbuat zalim. Kalau akidah mereka yang ekstrim, akidah yang radikal, tidak. Ya, seakan-akan yang harus ditolong itu adalah orang yang dizalimi. Kalau orang yang zalim ya harus dilawan. Itu menjadi akidahnya, makanya terjadi pemboman bunuh diri, terjadi yang ya bom bunuh diri dan lain sebagainya. Ini pemerintahnya sudah togut, andai kata harus diserang. Itu sudah bisa kita pahami. Itu gerakan-gerakan seperti itu nggak jauh beda adalah jelmaan daripada Khawarij. Padahal kanjeng Nabi itu a'in akhaka zaliman au madluman. Kita ini menolong orang, jangan hanya orang yang didolimi, termasuk mau itu pemerintah, rakyat, siapapun yang dolim, tolong, harus ditolong. Bagaimana cara menolongnya? Nah, makanya kitab bab tentang ini, tentang mazalim dihilangkan. Ini berapa lembar nih? 1, 2, 3, hampir 5 lembar. 5 lembar gak ada kalau yang dipalsukan oleh Wahabi. Coba di zoom dulu Pak Sakur, bentar Pak, kita tunjukin. Ini yang masih cetakan asli ya. Jadi kitab Madzalim ini kalau nanti ada yang beli kemudian kitab Madzalim ini hilang, maka bisa dipastikan ini sudah dipalsukan oleh kelompok-kelompok ekstrim. Kelompok ekstrim ini ya menjelma, bertransformasi. Ya, pada waktu itu dikatakan oleh Imam Sawi Wahabi. Bisa jadi kesini-kesininya namanya lain, tapi akidahnya, fahamnya sama. Yaitu tandanya bisa kita pahami tadi itu. Berani memalsukan takwil Quran dan Sunnah dan menghalalkan darah hartanya orang Muslim. Terus kemudian di dalam hadis Nabi yang diceritakan oleh Musaddad, diceritakan dari Mu'tamir, dari Humaid, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintahnya. Hadis ini menurut kelompok ekstrim ini bertentangan dengan akidah mereka, makanya dibuang. Pokoknya yang zalim, yang jahat harus diperangi. Modelnya begitu. Bila perlu harus dibunuh. Ini jihad, mengatasnamakan jihad. Makanya kalau menggunakan slogan agama itu gampang sebenarnya mereka itu. Tertipunya kita di situ. Padahal Rasulullah di dalam hadisnya bersabda begini, unsur akhaka zaliman au madluman. Wahai manusia, tolonglah saudaramu yang zalim dan orang yang dizalimi. Qalu ya Rasulullah hadza nangsuruhu madluman. Ini para sahabat juga agak sedikit keder, kok bisa ya
Rasulullah ini memerintahkan kepada kita, kata para sahabat, untuk menolong orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Kayak nggak adil begitu kan? Sahabat itu begitu. Ya Rasul, bagaimana bisa kalau kami menolong orang yang dizalimi? Bisa. Kemudian fakaifa nangsuruhu zaliman. Lalu bagaimana caranya untuk menolong orang yang zalim, udah jelas-jelas jahat. Pada waktu itu pemikiran sahabat juga sama seperti orang-orang ekstrim. Wah, kalau zalimah ya harus dilawan. Bila perlu kalau gak nurut ya bunuh. Perang begitu, bahasanya begitu. Maka dijawab oleh Rasulullah, ta'khudu fawqa yadai. Untuk menolong orang-orang yang berbuat zalim itu, ambil tangannya, pegang, bahasanya rangkul, kasih nasihat. Ini cara Rasulullah. Coba, andai kata redaksi hadis ini digunakan oleh orang-orang kita, oleh para dai, oleh para mubalik, saya yakin Indonesia aman. Karena hadis ini sudah dibuang, gitu kan? Akhirnya ada yang sedikit salah dikafirkan, ada yang sedikit menyimpang langsung serang. Artinya cinta kasih saya tidak terbentuk. Nah, ini yang sudah dipasukan oleh kelompok-kelompok ekstrim. Masih banyak keterangan tentang mazolim kalau kita baca. Cuma kalau dibaca satu persatu gak cukup gitu. Ini diantaranya. Jadi nggak langsung main jihad. Wong Kanjeng Nabi dulu zaman perang emang langsung perang. Negosiasi dulu. Kalau kita lihat di dalam Babul Ghazawah, Maghazi di sini dalam kitab Sahih Bukhari, Kanjeng Nabi itu enggak ujug-ujug. Kemudian ada orang yang dolim menentang Kanjeng Nabi, kemudian memberitakan sahabatnya serang. Tidak begitu. Lawan untuk perang dengan kota Mesir, enggak begitu Rasul. Rasulullah itu mengedepankan akhlak. Beliau bernegosiasi dengan orang kafir, memerintahkan sahabat untuk mengirim surat kepada kaisar-kaisar yang pada waktu itu belum Islam. Jadi nggak langsung perang, justru yang mengajak perang itu mereka. Ketika mereka yang mengajak perang, baru ada perlawanan dari Kanjeng Nabi. Ini mindsetnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan yang memulai perang, jangan salah, jangan kebalik. Nah, kelompok-kelompok ekstrim ini seakan-akan dia kalau ada kezaliman dengan apa dalilnya? Amar ma'ruf nahil mungkar. Terus kemudian yang menjadi jargonnya apa? Iskariman aumut syahidan, hidup mulia mati syahid. Itu yang jadi jargonnya. Akhirnya para pemuda-pemuda yang gak tahu apa-apa, gak punya basic agama yang utuh, akhirnya diiming-iming, wah kamu daripada kamu mabuk-mabukan, kamu gak pernah sholat, sudah ikut jihad saja. Akhirnya didoktrin, disuruh bunuh diri, mau saja karena dihadiahi surga sama bidadari. Padahal cara memberikan ketaubatan orang nggak begitu caranya, bukan ekstrim seperti itu. Itu adalah kelompok-kelompok yang sengaja mengatasnamakan agama, ingin menghancurkan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.